Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya memohon Bapak Ibu bisa men-silentkan HP-nya dulu. Boleh dilihat sebentar, barangkali ada yang belum di-silentkan. Lalu yang kedua, ketika ibadah berlangsung, kita semua yang ada di ruang ibadah ini mohon untuk tidak berbicara supaya ibadah kita boleh berlangsung dengan lancar dan tidak ada yang terganggu. Semuanya boleh konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pembuka Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih,
Nats pembuka kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Bapak Ibu, di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita seminggu ini, apa yang telah kita pikirkan, kita lakukan mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu pagi ini kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tetap kita akan menyanyikan lagu Aku Hanya Seorang Berdosa. Semua milikku, semua milikku, Tuhan yang beri. Sejak percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, hanya seorang berdosa. Diselamatkan olehnya, puji Yesus dan muliakan Bapa. Di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Mungkin saja kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, melukai mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mengampuni. Tetapi kami mau terus Tuhan berkomitmen untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, tetapi kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mendengar setiap doa-doa kami, dan Engkau juga yang akan mengampuni akan dosa-dosa kami, membuat kami berkomitmen untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur dan menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan berdiri. Setelah kita
bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka berita anugerah bagi kita semua terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ke-8 berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yopi Sihombing. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesusku cintamu. KPPK nomor 311. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki atau menjelang masa dari
Kan kita memperingati Jumat Agung Tuhan, ya, tanggal berapa? Tanggal 2 ya kalau nggak salah. Jumat Agung, kemudian tanggal 9-nya itu hari Paskah. Ya. Nah, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita gereja rata-rata di dalam kalendernya mereka merenungkan, memikirkan hati mereka kepada penderitaan, ya, penderitaan daripada Tuhan Yesus. Nah, hari ini pun tema yang diberikan kepada saya yaitu pengabdian yang teruji melalui pengorbanan Yesus. Nah, kita harapkan bahwa melalui tema ini Bapak Ibu sekalian bisa menteladani bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara mohon maaf ya, suara saya memang ini bukan suara asli. Nah, memang beberapa waktu yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit, ya, dan dokter kondisi saya katanya ada penurunan sedikit si ginjal dan ada batu empedu gitu ya. Saya sendiri sih nggak merasa apa-apa karena dari batu ginjal itu, dari ginjal itu memang kreatin saya terlalu tinggi dan kaliumnya terlalu rendah sehingga jadi lemes gitu ya. Nah, kemarin hampir saya mau telepon Pendeta Suto gitu ya, mau kasih tahu yang khotbah biar anak saya saja. Nah, kebetulan anak saya juga hamba Tuhan dan dia biasa melayani ya di gereja dan di beberapa tempat lain begitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, bisalah ya, pasti bisalah ya. Saya coba dan ternyata juga bisa. Ini hari pertama saya bawa mobil paling jauh dari Bekasi ya ke sini itu 70 kilo. Jadi kalau pulang pergi 140 kilo, lumayan juga ya. Jadi kalau saya dari ke Bekasi ke Bandung udah nyampe gitu. Baik Bapak sekalian. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu saya khotbah dengan tubuh yang beratnya 78 kilo, sekarang hanya 65 kilo, jadi 10 kilo lebih, itu luar biasa. Tapi semangatnya tidak pernah patah ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Majelis pun bilang, udahlah Pak, berobat aja dulu begitu ya, jangan yang lain bisa dihandle. Tapi rasanya nggak tega ya, sebagai seorang gembala ya paling tidak foto dan salam lah ya, dan doa berkat begitu ya. Tapi saya tidak pernah meninggalkan mereka seperti itu. Nah, saudara, firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Kita baca Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau dan satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat yang keempat yang kita jadikan nats. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pada sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku,
dari dunia, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ketujuh. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, adalah merupakan hal yang direngkuhnya atau yang diambilnya. Jadi jalan penderitaan itu adalah bagian yang dipilihnya untuk dia melakukannya. Dan mengapa dia melakukan hal itu? Bapak Ibu sekalian, mungkin itu menjadi pertanyaan. Karena memang tidak ada jalan lain untuk menghapus dosa orang percaya, Anda, saya, dan kita semua. Tidak ada jalan lain, yaitu Kristus harus menempuh jalan penderitaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa itu semua sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Sebelum kedatangannya itu ya menjadi manusia di hari Natal, bahwa ia sudah memberitahukan melalui nabi-nabinya, atau dengan kata lain abdi-abdi Allah lainnya. Paling tidak, saudara, di dalam kitab Yesaya 53 ayat 1 ya, bahwa ini tidak ada jalan yang lain baginya, dia harus melakukannya. Apa yang dikatakan Yesaya di sana? Mungkin ini gambaran sebelum kedatangannya menjadi manusia di hari Natal itu, bahwa memang penderitaan itu yang harus dipilihnya, dan itu sudah dinubuatkan. Dan saya katakan, saya bacakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-luka daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat Anda dan saya sembuh. Nah, saudara sekalian, penyakit yang paling berat di dalam dunia ini, saudara sekalian, bukan, saya katakan tadi, kanker, bukan ginjal, bukan batu akut, atau apapun itu, saudara sekalian. Penyakit yang paling berat, saudara sekalian, harus mengorbankan Tuhan Yesus, saudara sekalian, adalah penyakit dosa. Ya, penyakit dosa. Karena penyakit itu hanya menyakiti. Tetapi dosa, saudara sekalian, penyakit dosa bukan saja dia menyakiti, tetapi membuat kita hidup binasa. Ini yang paling berat, saudara sekalian. Banyak orang, saudara, pada waktu Anda percaya kepada Tuhan, mestinya itu mujizat. Mestinya itu yang disaksikan. Tapi orang banyak menyaksikan kalau dia dapat sembuh dari penyakitnya secara secara mujizat, begitu ya. Orang saksikan, saya sembuh, puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saya sembuh, saya setuju, begitu ya. Tapi saudara sekalian, bahwa keselamatan Anda, sembuh dari dosa-dosa Anda, itu mujizat yang luar biasa. Jadi kita seringkali menyaksikan mujizat yang biasa, tapi kita tidak menyaksikan mujizat yang luar biasa. Nah, kita memperhatikan ayat yang keempat sebagai nats tadi. Firman Tuhan berkata, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Saya ulangi, aku telah memuliakan engkau di bumi, menyelesaikan pekerjaan. Ada kata kunci, pekerjaan.
Ada dua hal, ini adalah doa dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau Anda membaca dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-17, bagaimana Tuhan Yesus mulai mensondingkan suatu kondisi bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia mulai mengajarkan tentang kasih. Dia mulai mengajarkan bagaimana Yesus merendahkan diri mencuci kaki murid-murid. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal-hal yang amat sangat penting karena dia tahu waktu amat sangat singkat bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Meskipun mereka masih juga belum mengerti. Nah saudara, di dalam ayat yang keempat ini, tadi saya katakan ada kata yang penting, yaitu menyelesaikan pekerjaan. Nah saudara, apa itu kata pekerjaan? Kata pekerjaan, saudara, dalam bahasa Inggris, vocation. Vocation, atau dalam bahasa Latin itu vocatio, ya. Yang artinya apa saudara? Berarti dipanggil. Dipanggil saudara sekalian untuk mengabdi. Yesus dipanggil untuk mengabdi. Saudara, di dalam dunia ini saudara sekalian, tidak ada orang lepas dari pengabdian. Tidak ada. Bahkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, saudara sekalian, tidak terlepas daripada pengabdian. Itu sebabnya firman mengatakan, dari dia kepada dia segala kemuliaan bagi Allah. Nah saudara, kita lihat, suami mengabdi kepada keluarga, kepada istri. Istri mengabdi kepada suami. Anak-anak mengabdi kepada orang tua. Raja-raja mengabdi kepada negara dan rakyatnya. Presiden mengabdi kepada rakyatnya. Dan semua binatang-binatang saudara sekalian juga mengabdi kepada Tuhan. Dan juga kepada Anda dan saya untuk kita nikmati. Demikian tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya saudara sekalian. Kita semua tidak terlepas daripada pengabdian. Siapa di antara saya dan Anda semua saudara sekalian mengatakan bahwa saya bebas untuk memilih apapun semaunya saya? Enggak ada. Karena Anda dan saya ada di dalam dunia ini bukan kebetulan, bukan tanpa perencanaan. Ya, semuanya saudara sekalian sudah direncanakan oleh Allah dengan maksud. Itu sebabnya saudara, hidup yang tidak dipertanyakan adalah kehidupan yang sia-sia. Itu menurut seorang ahli filsafat. Ini saya tahu. Ya, hidup itu harus dipertanyakan. Dan hidup itu harus punya tujuan. Nah, apa tujuan hidup Anda dan saya? Yaitu pengabdian. Dan Yesus, saudara sekalian, pada waktu Allah Bapa mengutus dia, ya, dan dia tahu bahwa dia harus mengabdi kepada Bapa. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat yang saudara baca di sini dalam doanya, saudara, Yesus memang meminta bahwa Allah Bapa mempermuliakan akan dirinya, seperti dia juga mempermuliakan Allah Bapa. Kenapa ia meminta dipermuliakan, Bapak sekalian? Karena dia sudah melakukan pekerjaan atau pengabdian kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat di sini. Pengabdian, saudara, adalah sesuatu, saudara sekalian, panggilan. Ya. Panggilan untuk kita semua. Kita dipanggil untuk mengabdi. Tidak dipanggil untuk bebas. Tidak dipanggil untuk semaunya saya. Tidak, kita dipanggil. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, kita dipanggil menjadi warga negara yang baik. Paling tidak membayar pajak misalnya. Menjaga ketertiban. Mendukung pemerintah dan sebagainya. Kita dipanggil saudara sekalian untuk mengabdi. Di gereja kita dipanggil saudara sekalian menjadi pelayan-pelayan. Dipanggil saudara sekalian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Kita harus melakukan hal-hal itu. Itu bukti daripada pengabdian. Seorang pengabdi saudara sekalian tidak menuntut haknya. Karena seorang pengabdi adalah berjiwa hamba. Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dia tahu mengabdi itu adalah hamba. Nah saudara, seorang yang mengabdi, tadi saya katakan tidak boleh bersungut-sungut. Seorang mengabdi haruslah jujur. Seorang pengabdi haruslah tulus. Seorang pengabdi haruslah dengan kekulusan.
Tidak ada pikiran yang lain bahwa dia memang mengabdikan dirinya, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus mengambil, merengkuh panggilannya melalui penderitaan, jalan penderitaan. Lalu saudara berkata kepada kita semua bertanya, kapankah Yesus menderita? Kadang-kadang kita menjadi amnesia. Kita tidak tahu bahwa Yesus itu betul-betul mengalami penderitaan, Bapak Saudara sekalian. Ya, kalau kita tahu bahwa kalau kita mengatakan Yesus berkorban bagi Anda dan saya, ya kita semua tahu. Tetapi bagaimana detailnya? Bagaimana detailnya bahwa Yesus itu saudara sekalian benar-benar saudara sekalian mengalami penderitaan. Saudara jauh saudara sebelum penyalibannya di atas kayu salib. Saudara sejak kelahirannya saja saudara dia harus berjalan saudara, karena Herodes akan membunuh semua bayi ya di Bethlehem. Itu sebabnya saudara sekalian, Maria dan Yusuf harus pergi ke Mesir. Saudara tahu jarak dari Mesir dari Bethlehem ke Mesir itu sangat jauh. Kalau Anda pergi ke sana, itu berapa mil jauhnya, saudara? Sangat jauh. Dulu orang Israel dari Mesir ke Bethlehem atau ke Yerusalem, ke Israel, perlu waktu 40 tahun lamanya. Dan sekarang Maria dan Yusuf itu, saudara, harus hijrah, eksodus dari Bethlehem, saudara, menuju Mesir. Dan Mesir, saudara, kita lihat di situ ada satu bangunan di mana ada sumur Maria, begitu saudara. Dan katanya atau kononnya itu tidak pernah kering. Tidak pernah kering sampai hari ini. Betul, saya bisa foto-foto di situ, saudara. Tidak pernah kering. Dan duit dari mana, saudara? Maria dan Yusuf itu, saudara sekalian, bisa menyewa rumah itu di Mesir. Yaitu persembahan daripada orang-orang Majus. Nah, saudara yang kasih, dari kelahirannya saja, saudara sekalian, dia begitu menderita, saudara. Sudah sangat jelas sekali. Dan kemudian yang kedua, pada masa dia menjadi tukang kayu, banyak orang bertanya, waktu Tuhan Yesus muncul umur 12 tahun, saudara sekalian, dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Dan setelah itu tidak disebutkan apa yang dilakukannya setelah umur 12 sampai umur 30. Karena pelayanannya itu umur 30, kemungkinan dia 3,5 tahun atau 3 tahun dia melayani. Jadi umur 12 sampai umur 30, apa yang dilakukan Yesus? Saudara, ini sangat sulit dijelaskan kepada kita semua. Karena kita tidak punya referensi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama waktu yang panjang itu? Kemarin ada seorang penanya kepada Esra Soru, ya, dia bertanya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Esra Soru menjawab, dia mengatakan bahwa selama waktu itu Yesus itu sekolah orang Yahudi, ya, SMP, SD, SMP, SMA dan seterusnya, begitu kali ya. Sekolah orang Yahudi biasanya ada di sinagog begitu, saudara. Dan kemudian apa yang dilakukannya sehari-hari, saudara sekalian? Karena Yusuf kelihatannya mati muda, ya, dia kelihatannya mati muda. Ini menurut Esra Soru, ya, saya sendiri nggak menemukan teks atau penjelasan di dalam Alkitab. Dia mengatakan bahwa Yesus itu menjadi tukang kayu dari umur 12 sampai 30, saudara. Dia menggantikan kewajiban daripada bapaknya karena dia anak sulung. Dia punya adik-adik. Ya, dia punya adik-adik, saudara. Artinya apa, saudara sekalian? Bahwa raja segala raja, terima kasih ya. Bahwa raja segala raja itu, saudara, Tuhan segala Tuhan itu, saudara sekalian, dia harus menderita menjadi tukang kayu. Ya, tukang kayu itu pekerjaan yang mungkin paling rendah, begitu saudara. Ya, paling rendah. Ada pekerjaan yang lain, yaitu di atasnya adalah gembala. Di atasnya lagi mungkin pekerjaan di pemerintahan.
ya, atau menjadi tentara dan lain sebagainya. Ini pekerjaan tukang kayu, saudara. Bukankah dia ada raja, sekarang raja harus mengalami penderitaan itu menjadi tukang kayu dalam sejarah hidupnya. Anda jangan bayangkan Tuhan Yesus jadi tukang kayu seperti Jokowi ya. Jokowi itu tukang kayunya mebel, saudara. Pasti ekspor ke luar negeri. Jadi pasti duitnya banyak, saudara ya. Yang ketiga, saudara, yang kedua, karena dia begitu miskin, saudara sekalian, kita melihat saudara tidak punya apa-apa, dan sehingga dia berkata dalam filosofi hidupnya, dia berkata burung di udara punya sangkar, seringkali punya liang, punya lubang untuk dia tinggal, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Anda dan saya, kita seringkali mengeluh. Kita seringkali, saudara sekalian, mengatakan hal-hal lalu mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita menggugah Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Saudara, saya orangnya nggak pernah sakit, gitu ya. Lulus SMA, saya masuk SMP IMA, ya sama penginjil Sri ya. Masuk IMA. Jadi penginjil Sri itu alma mater dengan saya. Kalau Lili ini anak yang saya ketemu di Jambi, ya. Saya kalau ke Jambi nginep di rumah pokoknya. Ini Lili. Ya. Jadi kami cukup dekat ya. Ketemu penginjil Sri dan Pendeta Suto waktu mereka praktek ya di Kuala Tunggal, satu gereja yang dulu saya pernah praktek di situ. Ya. Kota yang sangat kecil sekali. Kota yang sangat kecil, terisolir, saudara sekalian. Tetapi kehidupan ekonominya cukup baik. Ada banyak sekali orang Tionghoa yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita seringkali, saudara sekalian, bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan Yesus sedang melakukan semuanya itu, saudara sekalian. Seperti tadi saya katakan, seorang abdi tidak boleh mengeluh. Seorang abdi dia harus tabah. Seorang abdi dia harus bersuka cita di dalam menanggung penderitaannya. Karena itu adalah kebanggaannya. Apabila dia bisa melayani dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, itu adalah kebahagiaannya, bukan penderitaan. Tadi saya katakan saya nggak pernah sakit, saudara. 2 bulan lebih ini saya sakit, gitu. Sempat masuk rumah sakit. Saya berdoa kepada Tuhan, dan saya selalu kalau berdoa sama Tuhan itu, saudara, saya merasakan dan meyakini bahwa saya sedang ngomong sama Bapa, dengan Allah muka dengan muka. Saya kalau berdoa saya merasa bahwa saya bertatapan. Doa saya yang pertama, ya Tuhan, sembuhkanlah saya. Jadwal saya sangat padat sekali. Banyak yang harus saya lakukan. Tuhan tahu kan semuanya ini saya lakukan adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa saya harus sakit? Saya sudah emeritus, ya Bapak Ibu sekalian. Sudah emeritus 2 tahun lalu. Dan sekarang saya diperpanjang. 2024 saya udah bilang jangan diperpanjang lagi deh. Jangan diperpanjang lagi deh. Karena pegang jemaat itu nggak gampang maksudnya ya. Mungkin pelayanan yang bentuknya lain saja begitu. Ya diperpanjang. Lalu saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu betapa sibuknya saya. Jadwal saya begitu padat. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Mulai dari urusan keluarga, urusan pelayanan dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi yang dimana saya menjadi panitia di situ atau punya andil, punya jabatan di situ dan lain sebagainya. Tuhan Kau tahu saya sibuk sekali. Kenapa saya harus sakit? Saya berdoa, saya menuntut Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu seperti yang saya inginkan. Tetapi justru saya kok sakit. Ya, akhirnya saya tidak berdoa lagi, saudara. Lalu saya hanya mengatakan begini. Jadi saya memandang Tuhan dan melihat Tuhan, saudara. Saudara jangan pikir saya kayak orang karismatik ya, bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan bahwa saya bertatapan dengan Tuhan, tapi saya nggak mau Tuhan menyembuhkan. Tapi saya mengatakan, Tuhan Kau tahu apa yang saya butuhkan, ya kan? Kau tahu apa yang saya butuhkan. Engkau mengerti apa yang saya harapkan, ya. Dan puji Tuhan, ya sedikit demi sedikit, saudara sekalian saya boleh mengalami
pemulihan. Ya, sampai hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Nah, saudara yang kasih, berikutnya, yang ketiga, bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan-penderitaan itu, saudara sekalian. Saat saudara sekalian, ia ditolak di kampung halamannya. Dia ditolak di kampung halamannya. Saudara, kalau orang ya pergi jauh begitu saudara sekalian, pulang ke kampung halaman begitu, mestinya kan kita dihargai dan dihormati, ya kan? Dihargai dan dihormati. Itu lumrah, saudara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bahwa dia ditolak. Bahkan jadi ejek. Dari Nazaret, kota yang sangat kecil sekali. Ada apa? Nggak ada apa-apanya. Ya memang Nazaret itu kota yang sangat kecil. Sehingga mereka mengidentikan bahwa Yesus itu persis seperti kota Nazaret. Ya saya nggak tahu saudara, kalau saudara mungkin pernah ke daerah Bekasi, daerah gabus begitu, daerah yang cukup kumuh dan masyarakatnya seringkali dipakai untuk demo yang dibayar begitu. Asal dikasih uang, dikasih nasi bungkus, Anda siapin bus, Anda siap, ya dia sudah siap, ya kasih poster, maju, begitu ya. Lalu kita mengatakan begini, kamu dari mana? Dari Gabus. Gabus. Saudara, Gabus di mana? Dari Bekasi, saudara ya. Sorry. Gabus itu di daerah Bekasi. Jadi, apakah selalu seperti itu? Orang yang berasal dari Gabus itu pasti seperti itu. Karakternya, sosialnya, ekonominya, pasti seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus, saudara sekalian, tidak dihargai di kampung halamannya. Ya, kita kalau nggak dihargai di kampung halaman kita, mau di mana lagi, saudara? Saudara. Kemudian, saudara, yang kelima, saudara. Yang keempatnya. Murid-muridnya meninggalkan dia. Saudara, yang paling menyedihkan bagi seorang pemimpin, yang paling menyedihkan saudara sekalian bagi seorang hamba, yang paling menyedihkan saudara sekalian bagi tokoh-tokoh saudara, apabila dia ditinggalkan oleh para pengikutnya atau murid-muridnya. Saya sering mendapat curhatan dari teman-teman pendeta. Dia ditinggalkan oleh majelisnya. Dia merasa sedih sekali. Dulu dia yang membina dari pemuda. Itu pemuda dibina, ya, diajar, lalu dijadikan majelis, dan mereka pula lah, ya, yang meninggalkan Bapak Pendeta ini. Tadi malam pun dia masih telepon saya. Saya bilang, kamu tidak lebih besar dari Tuhan Yesus, ya kan? Seorang murid, kata Alkitab, tidak lebih besar daripada gurunya. Kalau Tuhan Yesus saja ditinggalkan oleh murid-muridnya, apakah Tuhan Yesus itu ditinggalkan oleh murid-muridnya karena dosa daripada Tuhan Yesus? Tidak. Apakah murid-murid ini meninggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ini punya karakter yang buruk? Tidak. Tetapi oleh karena kesalahan mereka sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan ketidakmengertian mereka terhadap apa yang Tuhan katakan sebelumnya, dan mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan gurunya. Tetapi guru yang baik mendatangi mereka dan berbicara kepada mereka, dan mereka boleh dipulihkan. Berikutnya, saudara, murid-muridnya, saudara sekalian, yang tadi bukan saja meninggalkan dia. Ada seorang murid, saudara sekalian, yang diam-diam. Dan pada bagian ini, saudara, kita lihat, yaitu sebelum malam ia diserahkan ke tangan orang berdosa itu, dia melakukan perjamuan yang terakhir. Dia melakukan perjamuan yang terakhir, dan murid yang bersama-sama mencelupkan roti itu, dia mengatakan, sudah diberikan warning kepada Yudas, ya, bahwa orang yang menyerahkan dia ke tangan orang berdosa adalah yang mencelupkan itu, yang menyelupkan roti itu bersama dengan dia. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, dia sudah kerasukan setan.
Dia sudah kerasukan setan. Saudara, ini membuktikan apa, saudara? Orang Kristen seringkali bangga kalau dia sudah menjadi orang Kristen lama. Ditanya, kamu jadi orang Kristen berapa lama? 50 tahun. Tetapi belum ada pertobatan. Aneh. Kenapa demikian Bapak bisa sekarang? Bisa nggak? Bisa. Bisa. 50 tahun menjadi orang Kristen tetapi tidak mengalami pertobatan. Apa yang terjadi pada dirinya, saudara sekalian? Karena kekristenan yang dipeluknya hanyalah kekristenan yang sifatnya apa, saudara? Normatif. Yaitu dia hanya menjalankan norma-norma agama. Ya, dia hanya menjalankan norma-norma agama. Tetapi sama sekali dia tidak mengalami, saudara sekalian, sentuhan Tuhan, pengubahan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Dan dia menolak Allah-Allah yang lain. Itu disebut namanya orang Kristen legalitas. Kristen legalitas. Orang-orang Yahudi juga demikian. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini namanya ahli Taurat. Tiap hari baca Alkitab, saudara. Tiap hari baca Alkitab. Ngertilah apa yang namanya kasih. Tetapi apa yang terjadi, Bapak sekalian? Mereka yang memaksa dan mempersiapkan diri, ya, membuat gosip-gosip, saudara sekalian, bahwa Yesus itu harus ditangkap dan disalibkan. Kenapa demikian? Karena agama mereka adalah agama legalitas yang hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Orang-orang legalitas ini, mereka menjalankan kewajiban agama mereka, tetapi tanpa spirit, tanpa roh, tanpa jiwa, saudara. Dia hanya melakukan, saudara, kewajiban agama, tapi spiritnya, rohnya, jiwanya tidak ada. Itu yang saya katakan, 50 tahun jadi orang Kristen, tetapi tidak punya jiwa, tidak punya roh, tidak punya spirit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yudas menjadi pengikut Tuhan dan murid Tuhan lama. Bahkan Tuhan mempercayakan bahwa dia menjadi seorang yang pegang benda haram, meskipun dia sering mencatut uang misi Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tahu. Kesempatan diberikan. Yudas melihat mujizat-mujizat Tuhan. Apakah mujizat-mujizat itu, saudara sekalian, dapat mempengaruhi jiwanya? Dan dia boleh bertobat dan dia percaya kalau mujizat ini tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali Tuhan sendiri. Mestinya kan otaknya terbuka, hatinya terbuka. Tidak. Dia hanya memikirkan uang dan sangat memalukan sekali. Yudas hanya menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Sangat rendah sekali. Nyawa seorang guru, nyawa seorang pemimpin, nyawa seorang Tuhan, saudara sekalian, hanya dengan 30 keping uang perak. Saudara, penderitaan itu muncul dan begitu dahsyat sekali yang ditulis oleh Dr. Lukas saat dia berdoa di Taman Getsemani. Saat dia berdoa di Taman Getsemani dengan doa yang sama 3 kali, dia mengatakan, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Dia tahu ini adalah suatu pertempuran yang dahsyat sekali. Kalau dia memilih cawan itu, maka dia harus mengalami penderitaan yang amat sangat berat sekali. Tetapi dia mengatakan, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan dikatakan pada waktu dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Jadi banyak orang mempertentangkan. Tetapi yang menulis ini adalah seorang dokter, Dr. Lukas. Dan itu benar, saudara, bahwa ada orang yang dalam keadaan tertentu, saudara, dia bisa mengeluarkan keringat darah. Saudara, saya singkatkan saja. Kematiannya seperti penjahat di atas kayu salib, saudara. Ini adalah sesuatu yang dihinakan. Seorang abdi, dia siap dihinakan. Seorang abdi
Seorang hamba, saudara sekalian, dia siap, saudara sekalian, dipermalukan. Semua orang mengolok-oloknya. Bahkan orang yang di sebelah kirinya pun mengolok-olok dia, saudara. Para algojo, saudara sekalian, yang membagikan jubahnya, 4 algojo, saudara. Membagikan jubah yang terusan, tanpa jahitan. Berapa harganya, saudara? Dan itu seperti yang dinubuatkan oleh abdi-abdi Allah lainnya, para nabi lainnya, bahwa memang jubahnya harus dibeli. Dan semuanya itu terjadi, tergenapi, saudara, apa yang dikatakan oleh para nabi itu, bahwa benar, bahwa akhirnya jubahnya pun harus diundi, dibagikan. Tadi saya suka ya dengan ayat apa tadi? Saya ingat ini ya. Nah, saudara, saya bacakan dalam Korintus pasal 5:21, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, maka dosa Anda dan dosa saya ditimpakan kepadanya. Dia menjadi vikarius. Vikaris itu, vikaris artinya peran pengganti. Yang seharusnya Anda dan saya yang disalibkan, begitu, saudara. Karena kematian dari kayu salib adalah kematian, saudara sekalian, untuk para penjahat. Apakah Tuhan layak, saudara, disalibkan di antara para penjahat itu, saudara? Dan disalib, dan juga kematian melalui salib itu penghinaan. Tetapi seorang yang berengkuh penderitaan dan menjadi hamba, yang mengabdikan dirinya, dia telah memilihnya dan melakukan itu karena memang tidak ada jalan yang lain. Akhirnya, saudara, apa yang bisa kita refleksikan, saudara, yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, saudara, jangan lupa kata vocation atau panggilan, bahwa yang pertama-tama bahwa Anda dipanggil untuk bukan saja sukacita, tetapi Anda juga dipanggil untuk menderita. Bahwa Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen harus memikul salibnya, ya, harus memikul salibnya. Setiap kita punya salib, saudara, ya, setiap kita. Dan jadilah hamba, jadilah pengabdi kepada Tuhan dengan sukacita, ya, jangan dengan marah, ya, jangan dengan bersungut-sungut. Seorang abdi, seorang hamba tidak bersungut-sungut dan melakukan itu dengan sukacita. Yang kedua, apakah Anda sudah meneladani penderitaan Kristus? Ya, seperti 2 Timotius 4:7. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menciptakan garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan ini Paulus mengatakan, saudara, bahwa dia sudah mencontoh, menteladani Tuhan Yesus, saudara sekalian, bahwa dia telah mengakhiri, ya, dia telah mengakhiri dengan memelihara imannya sampai mati. Jadi kalau orang Kristen itu mau dilihat setia atau tidak setia, tunggu dulu, ya. Ini orang setia loh, Pak. Iya, tunggu dulu. Apakah dia benar setia? Nanti pas dia dipeti, baru kita tahu orang ini setia sampai kematiannya dia setia. Ya, kalau belum itu, belum tentu, Bapak Saudara sekalian. Apalagi saya ingat perkataan Ade Manutu, kalau artis itu bertobat, jangan buru-buru deh, ya, kesian kesana kesini dan sebagainya. Ada artis penyanyi, dia pindah agama bolak-balik, gereja undang dia kesaksian, kan jadi jemaat jadi pada bingung kan? Ya, jangan dulu undang seperti kayak gitu, maksudnya. Orang jadi bingung. Yang ketiga, belajarlah kepada teladan Kristus. Meskipun dia menderita, ia tetap setia. Meskipun menderita, ia tetap tak bersungut-sungut. Meski ia menderita, ia tetap konsisten. Bagaimana dengan Anda? Anda adalah abdi, Anda adalah hamba. Anda dipanggil dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan Dia. Ya, semua ciptaan Allah adalah hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kita ini menjelang Jumat Agung yang akan kami peringati.
seluruh hati dan jiwa kami tertuju kepada bukit Golgota. Ya Tuhan Yesus, mengapakah Engkau harus menderita bagi setiap kami pribadi. Bahkan Engkau berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Saudaraku yang kekasih, apakah Anda percaya bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Salah. Mereka sudah merencanakan untuk menangkap Yesus dan membuat berbagai macam tipu muslihat dan gosip. Mereka tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang yang di sebelah kirinya yang menghujat dia. Dan dia juga mengatakan kepada 4 orang al-bujur yang mengundi bajunya. Bahkan orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam, bahkan seorang tentara yang menampar mukanya. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan doa ini menjadi doa kami seluruhnya. Karena doa ini menjadi doa yang universal. Pada saat saya dan Anda berbuat dosa, Yesus itu berkata, ya Bapa, ampunilah saudara ini, saudara itu, ia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Luar biasa Tuhan, Engkau mau menjadi pembela kami, Engkau menjadi penuntun kami, Engkau tidak dendam kepada kami saat kami bersalah dan berdosa kepadamu. Engkau mengampuni. Dan penderitaan-Mu itu ya Tuhan, Engkau selesaikan di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, tetelestai, sudah selesai. Kami tahu PR kami masih banyak. Kami belum selesai. Kami belum tuntas. Masih banyak hal yang harus kami kerjakan. Bantulah kami ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami untuk kami boleh mengabdi menjadi hamba-hamba yang taat dan setia. Amin. Saya kembalikan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan Kau memimpin kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini sebagai jemaat-Mu. Biarlah ketika kami hidup sehari-hari di rumah bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, anak cucu, dan juga di dalam khususnya juga oma-oma di panti, kami
mau Tuhan yang akan terus menolong kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati setiap jemaat, baik yang masih anak-anak, remaja, dewasa, khususnya orang tua. Biarlah kami semua Tuhan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh terus melaksanakan tanggung jawab tugas yang Tuhan berikan bagi kami di dunia ini. Dan bagi kami yang melayani Tuhan, kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang bukan hanya melayani, tetapi hidup kami pun seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bapa di dalam surga, biarlah kasih-Mu menolong kami sebagai setiap jemaat untuk hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling membangun satu dengan yang lainnya. Jikalau di antara jemaat yang ada yang sedang merasakan duka cita, Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan, Kau yang akan memberikan jamahan-Mu, memberikan kesembuhan-Mu, dan Tuhan yang akan terus mendampingi dan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan kesatuan hati dan Tuhan menolong supaya setiap apapun yang dikerjakan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong. Kami bersyukur untuk Pak Yopi yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terusnya akan memelihara kehidupan keluarga Pak Yopi secara khusus pelayanannya sebagai gembala, dan juga untuk setiap melewati masa-masa pemulihan di dalam kesehatannya, Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua jemaat yang ada di sini, jikalau ada doa-doa yang terus kami naikkan, ada pergumulan-pergumulan tertentu, Tuhan juga yang akan mendampingi kami, menghibur kami, menguatkan dan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Maka kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati, menolong dan memimpin, dan bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan rakyat yang hidup bersama-sama boleh merasakan hidup yang diberkati, sejahtera, dan kami terus berdoa nama Tuhan boleh semakin diperluas, disebarkan di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memberikan persembahan pada pagi hari ini. Ayat persembahan di dalam Matius 10 ayat yang ke-42 berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Ku Hendak Bersyukur. Para petugas persembahan nanti dipersilakan untuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama.
surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Pada saat ini kami boleh berada padamu. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas Engkau memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan. Berkatilah bersama kami, Bapa, suci dan kudus dan supaya dapat dipakai untuk menjelaskan kerajaan-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan berkatilah yang memulainya, semua untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebagai lagu pengutusan kita akan hidup bagi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita menyanyikan lagu KBPK 212, Hidup Bagimu. Dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yopi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah hatimu. Mari kita tundukkan kepala kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.